Tapi satu hal yang juga saya ingin kita boleh lihat di dalam bagian ini adalah mengapa hukum Taurat yang disebut oleh Tuhan Yesus, yang kita mengerti bahwa hukum itu tersaji di dalam dua loh batu, dua tablet. Satu tablet itu berurusan dengan Tuhan, hukum pertama hingga hukum yang keempat. Satu tablet lagi adalah berurusan dengan sesama, hukum kelima hingga hukum yang ke-10. Apa yang Yesus sebutkan di sini adalah hukum yang kelima dan seterusnya, bukan hukum yang pertama hingga hukum yang keempat. Nah, apakah Yesus kemudian sedang membuat pengajaran yang baru, yang pertama hingga keempat sudah tidak lagi berlaku, yang kelima dan seterusnya itu yang berlaku? Nah, memang jawaban untuk hal ini kita tidak bisa temukan langsung di dalam teks. Tetapi mungkin apa yang dikatakan oleh seorang penafsir bisa menolong kita ketika dia kemudian mengajak pembaca untuk melihat 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-20. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, tetapi ia membenci saudaranya, ia adalah pendusta. Karena siapa yang tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Berdasarkan ayat ini, maka sebetulnya bukan Yesus itu sudah menganulir ya, hukum yang berkaitan antara manusia dengan Tuhan, tetapi bahwa sebetulnya tetap berlaku dan itu bisa diukur dari bagaimana sebetulnya manusia menjalankan tablet yang kedua. Jikalau manusia kemudian bisa menjalankan hukum yang berkaitan dengan manusia yang dilihat, maka mestinya manusia juga bisa menjalankan hukum berkaitan dengan Tuhan yang tidak terlihat. Kalau yang dilihat saja tidak dikasihi, yang tak terlihat mana mungkin dikasihi. Tapi kalau yang terlihat dikasihi, ada peluang dan kemungkinan yang tidak terlihat juga dikasihi.